Bayangkan, seorang janda cantik dengan wajah yang memikat dan tubuh yang masih memesona, memiliki harta melimpah, namun setiap malam hanya ditemani kesepian. Ia merindukan pelukan hangat, rindu tatapan tulus yang tidak terikat pada uang maupun kemewahan. Lelah dengan rayuan palsu para lelaki yang hanya mengejar hartanya, ia membuat keputusan gila, berpura-pura lumpuh, duduk di kursi roda sederhana, seolah tak berdaya. Semua itu hanya demi satu hal, merasakan cinta murni dari seorang pemuda miskin yang polos dan jujur. Namun, apakah cinta yang lahir dari sebuah kebohongan bisa benar-benar bertahan? Ataukah gairah yang tumbuh di balik tatapan penuh iba itu hanyalah fata morgana? Inilah kisah penuh rahasia, cinta yang berliku dan godaan yang sulit ditebak. Kisah romantis tentang seorang janda cantik yang rela menanggalkan kebanggaannya hanya untuk menikmati cinta yang mungkin tak pernah ia miliki sebelumnya. Halo sahabat kisah Luna, terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita penuh inspirasi di channel ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Tuliskan juga kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita lanjut ke inti ceritanya. Rani duduk termenung di balkon rumah mewahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip bagai bintang buatan. Angin malam berhembus lembut, mengibaskan helai rambut hitamnya yang panjang dan berkilau. Dari kejauhan, suara kendaraan melintas terdengar samar, namun tak mampu mengusir rasa hampa yang menggerogoti hatinya. Meski rumahnya berdiri megah di atas tanah seluas hampir setengah hektar, dengan pilar-pilar tinggi menjulang dan taman bunga yang selalu dirawat tukang kebun profesional, hati Rani tetap terasa kosong. Ia memiliki segalanya. Mobil mewah, perhiasan berkilau, lemari penuh busana mahal, bahkan rekening bank yang tak pernah surut. Namun semua itu bagai benda mati tanpa makna, karena tidak ada satupun yang bisa benar-benar memeluknya saat ia menangis di malam hari. Rani adalah seorang janda. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal mendadak akibat serangan jantung 3 tahun lalu. Saat itu, dunia Rani runtuh. Ia masih berusia 29 tahun ketika menjadi seorang janda muda. Usianya kini 32 tahun, namun pesonanya justru semakin matang. Wajahnya tetap cantik dengan kulit halus terawat, tubuhnya proporsional, dan senyumnya masih mampu membuat banyak pria tergila-gila. Namun, justru pesona itulah yang menjadi kutukan baginya. Sejak suaminya tiada, banyak pria datang mendekati. Ada yang menyanjung setinggi langit, ada yang meneteskan air mata pura-pura simpati, bahkan ada pula yang terang-terangan menjanjikan kebahagiaan baru. Tetapi hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka mengincar hartanya. Rani bisa merasakan tatapan mata yang tak jujur, rayuan yang kosong, dan belayan yang hambar. Ia merindukan cinta yang tulus, cinta yang lahir bukan dari kekayaan, melainkan dari hati yang murni. Malam itu, Rani duduk seorang diri di ruang tamu luas yang dihiasi lampu kristal bergemerlap. Ia menyalakan lilin aromaterapi beraroma vanila, berharap keharumannya bisa menenangkan hati. Televisi menyala, namun ia tak benar-benar memperhatikan. Yang terdengar hanya suara batin yang terus berbisik. Apakah aku tidak layak dicintai tanpa harta? Apakah tidak ada satupun lelaki yang melihat aku sebagai seorang wanita biasa, bukan sebagai janda kaya raya? Rani menarik selimut tipis, menutupi kakinya yang jenjang. Dari balik kaca besar, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Cantik, anggun, tapi sepi.
Sesekali ia membayangkan bagaimana rasanya jika ada seseorang yang datang bukan untuk menikmati rumah megahnya, melainkan untuk menemaninya makan sederhana di warung pinggir jalan. Ia membayangkan dipeluk hangat oleh seorang lelaki yang apa adanya, meski dengan pakaian lusuh dan kantong kosong, tapi hatinya penuh cinta. Ada sebuah kerinduan samar yang mulai tumbuh. Sebuah kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia rindu disentuh, bukan oleh tangan yang rakus akan harta, melainkan oleh sentuhan yang lembut, hangat, dan penuh perhatian. Ia rindu ditatap, bukan karena kecantikannya yang memikat, melainkan karena jiwa dan kepribadiannya yang sederhana. Semakin lama, kesepian itu semakin menjerat. Kadang, di tengah malam, ia duduk di ranjangnya yang luas seorang diri, merasakan dinginnya kasur tanpa pasangan. Di sana, tubuhnya yang masih penuh gairah bergetar menahan perasaan kosong yang terus mendera. Ia menutup mata, berharap mimpi menghadirkan sosok pria sederhana yang akan datang dan berkata, "Aku mencintaimu apa adanya, Rani." Namun setiap kali ia terbangun, hanya ada kesunyian. Tetangga dan sahabat-sahabatnya sering memberi saran. Bahkan tak jarang mencoba mengenalkannya dengan pria-pria terpandang. Tetapi semakin tinggi status sosial pria itu, semakin Rani yakin bahwa mereka tidak benar-benar menginginkannya, melainkan harta yang ia miliki. Ia lelah, ia muak, dan di sanalah perlahan-lahan tumbuh sebuah gagasan gila di benaknya. Bagaimana jika ia menanggalkan semua kemewahan ini, lalu melihat siapa yang benar-benar mencintainya sebagai manusia biasa? Namun pikiran itu hanya ia simpan dalam-dalam. Malam terus berputar, dan kesepian menjadi teman setia. Setiap pagi, Rani bangun dari tidur tanpa ada yang membisikkan ucapan selamat pagi. Setiap sore, ia menyeruput kopi sambil memandang taman yang luas, tanpa ada seorang pun yang duduk di sampingnya. Senyum indahnya hanya jadi hiasan di hadapan orang lain, sementara air matanya menjadi rahasia yang selalu disembunyikan. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya, ada bara kecil yang masih menyala. Harapan bahwa suatu hari nanti, seseorang yang tulus akan datang. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia percaya cinta sejati itu masih ada. Dan tanpa ia sadari, doa-doa sunyinya akan segera dikabulkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, Rani berjalan ke depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri lama sekali, seolah berbicara kepada sosok yang ada di balik kaca. Bibirnya bergetar lirih, "Aku hanya ingin dicintai, bukan karena harta, tapi karena aku adalah aku." Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia tersenyum getir, lalu merebahkan diri di ranjang empuk. Sementara di luar sana, di jalan-jalan desa yang jauh dari hingar-bingar, seorang pemuda sederhana sedang berjuang dengan kehidupannya. Tanpa mereka tahu, takdir akan mempertemukan keduanya dalam cerita yang mengguncangkan hati. Pagi itu, langit tampak sendu. Awan kelabu bergelayut seolah menahan hujan yang belum ingin jatuh. Rani memutuskan keluar rumah untuk sekedar menghirup udara segar di luar kota. Ia memilih mengendarai mobil mewahnya seorang diri tanpa sopir, berharap perjalanan itu bisa memberi sedikit ketenangan. Jalanan menuju desa pinggiran terasa lengang,
dengan hamparan sawah menghijau dan udara yang lebih bersih dibanding hiruk-pikuk kota. Namun tak lama, mobil mewah Rani mengeluarkan bunyi aneh. Mesin bergetar, lalu perlahan berhenti di tengah jalan desa yang sepi. Rani mencoba menyalakan kembali, tapi sia-sia. Ia panik. Tidak ada bengkel terdekat, sementara sinyal telepon pun lemah. Ia turun dari mobil, menatap sekitar. Jalanan sepi, hanya ada suara burung dan angin sawah. Ketika rasa putus asa mulai menyergap, dari kejauhan muncul sosok pemuda berjalan kaki. Bajunya lusuh, celananya sedikit belepotan lumpur dan wajahnya terkena percikan debu. Namun di balik penampilan sederhananya, langkah pemuda itu mantap. Ia membawa sebuah karung kecil di punggungnya, mungkin berisi hasil kerja sehari-hari. Pemuda itu bernama Fajar. Hidupnya jauh berbeda dengan Rani. Ia adalah anak desa yang terbiasa dengan kerja keras, mencangkul sawah, membantu tetangga, dan kadang mengamen di pasar demi tambahan uang. Ketika melihat mobil mewah terparkir dengan kap terbuka, rasa penasarannya muncul. Ia mendekat, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita cantik berdiri di samping mobil itu. "Mobilnya kenapa, Bu?" tanya Fajar polos, menghapus peluh di dahinya. Rani menoleh. Tatapannya bertemu dengan mata Fajar. Mata yang sederhana tanpa kepura-puraan, berbeda dengan pria-pria kota yang sering menatapnya dengan maksud tersembunyi. Ada ketulusan di sana. Untuk sesaat, jantung Rani berdetak lebih cepat. "Entahlah, tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan lagi," jawab Rani dengan nada sedikit bingung. Fajar mengangguk. "Boleh saya lihat sebentar?" Tanpa banyak bicara, ia membuka kap mesin. Tangannya yang kasar karena kerja keras bergerak lincah memeriksa kabel, aki dan busi. Sesekali ia menyika peluh dengan punggung tangan, tanpa peduli bajunya semakin kotor. Rani memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Meski jelas terlihat miskin, ada ketulusan dalam gerakannya. Ia bekerja sungguh-sungguh, bukan untuk mengesankan, melainkan karena ia memang ingin menolong. Beberapa menit kemudian, Fajar menyalakan mesin dan mobil itu kembali hidup. Rani tersenyum lega. "Astaga, kamu hebat sekali, padahal aku sudah hampir putus asa." Fajar tersenyum canggung, lalu menutup kap mobil. "Ah, kebetulan saja mobilnya cuma kotor bagian businya. Harus sering dicek, Bu." Rani mengangguk. Ada kehangatan dalam senyum pemuda itu yang membuat hatinya bergetar halus. Entah kenapa, ia ingin berbicara lebih lama. Padahal biasanya ia selalu menjaga jarak dengan pria asing. "Namamu siapa?" tanya Rani hati-hati. "Fajar, Bu," jawabnya singkat. "Fajar, nama yang bagus," ucap Rani pelan, seolah merasakan getaran aneh saat mengucapkannya. Fajar hanya tersenyum sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Ia merasa canggung berdiri di hadapan seorang wanita secantik itu. Gaun sederhana yang dipakai Rani justru membuatnya semakin memikat. Ditambah wajahnya yang lembut dengan mata sendu. Dalam hati, Fajar berusaha keras menahan diri agar tidak terlihat terlalu kagum. Baginya, wanita seperti Rani bagaikan bintang yang terlalu jauh untuk digapai. Rani sempat ragu.
Tapi dorongan hatinya terlalu kuat. Ia merogoh dompet, hendak memberi sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Namun Fajar segera menolak dengan sopan. "Tidak usah, Bu, saya hanya bantu sebisanya. Lagi pula menolong orang itu tidak harus dibayar," katanya tulus. Jawaban itu membuat Rani tertegun. Hampir semua pria yang ia kenal selalu menghitung untung rugi, bahkan untuk sekadar menemaninya makan malam. Tapi Fajar berbeda. Ia menolak uang, padahal jelas hidupnya sederhana. Rani bisa melihat dari sendalnya yang sudah usang, dari bajunya yang penuh tambalan, dari tangannya yang kasar. Tapi justru itu yang membuat Rani semakin penasaran. Ketulusan itu menyalakan sesuatu di dalam diri Rani. Sebuah rasa yang sudah lama ia rindukan. Ada kehangatan, ada getaran halus, bahkan ada sedikit gairah yang samar. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak hadir. Perasaan ingin dekat dengan seseorang bukan karena status, tapi karena hati. "Terima kasih banyak, Fajar," ucap Rani dengan senyum tulus. Fajar mengangguk. "Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan." Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan Rani yang masih terpaku. Dari kaca spion, Rani melihat punggung Fajar semakin menjauh. Tubuhnya tegap meski pakaiannya lusuh. Ada sesuatu yang membuat Rani ingin berteriak, memanggilnya kembali. Tapi ia menahan diri. Dalam perjalanan pulang, pikiran Rani terus dipenuhi sosok Fajar. Senyumnya, tatapannya, bahkan cara ia menolak uang. Hati Rani berdebar-debar, seolah baru saja mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di kamarnya malam itu, Rani duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Tangannya menyentuh dadanya sendiri, merasakan degup jantung yang masih belum tenang. "Kenapa aku merasa berbeda? Hanya karena pemuda miskin itu?" bisiknya pada diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat perasaan itu. Ada ketertarikan samar yang tumbuh, bukan sekedar kekaguman, tapi lebih dari itu. Sebuah rasa ingin tahu, rasa ingin mengenal lebih jauh, bahkan rasa ingin menikmati perhatian sederhana yang mungkin bisa Fajar berikan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan tak terduga itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Sejak pertemuan singkat dengan Fajar di jalan desa itu, hati Rani tak pernah benar-benar tenang. Bayangan pemuda miskin dengan senyum tulus itu terus menghantui pikirannya. Malam-malam panjang yang biasanya hanya diisi kesepian, kini berubah menjadi malam penuh lamunan. Ia seringkali menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku terus memikirkan dia? Padahal aku bahkan tidak mengenalnya lebih jauh." Rani mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia kembali menghadiri pesta para sosialita, mengenakan gaun elegan, berdiri di antara musik glamor dan tawa berlebihan. Namun, di tengah keramaian, jiwanya tetap kosong. Semua percakapan terasa hambar. Semua tatapan pria kaya terasa penuh kepura-puraan. Semakin ia berusaha melupakan Fajar, semakin kuat sosok itu muncul dalam bayangannya. Sampai akhirnya, di suatu malam yang sepi, lahirlah sebuah ide gila yang bahkan membuatnya sendiri merinding. Ia berdiri di depan cermin besar kamarnya, menatap dirinya dengan gaun tidur sutra yang jatuh lembut di bahunya. Dengan suara lirih, ia bergumam, "Jika aku ingin tahu
Apakah ada cinta sejati untukku? Aku harus melucuti semua ini. Aku harus menjadi seseorang yang berbeda. Aku harus menanggalkan segala kemewahan yang menempel pada diriku. Namun, sekadar berpura-pura miskin saja tidak cukup, pikir Rani. Ia tahu bahwa wajahnya yang cantik bisa tetap menjadi daya tarik, bahkan tanpa perhiasan. Ia butuh sesuatu yang lebih ekstrim, sesuatu yang benar-benar akan menguji ketulusan seorang pria. Dari sanalah gagasan itu muncul. Ia akan berpura-pura lumpuh. Bayangan dirinya duduk di kursi roda, tak berdaya, tapi tetap berusaha tersenyum, tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang. Ada semacam sensasi aneh, campuran antara ketakutan, kegembiraan, dan juga gairah samar yang membangkitkan perasaan baru dalam dirinya. Jika Fajar benar-benar tulus, ia akan menerimaku meski aku tak bisa berjalan. Jika dia bertahan, berarti cintanya nyata. Jika tidak, aku akan tahu bahwa dia sama saja dengan yang lain. Hari-hari berikutnya, Rani menyiapkan peran barunya dengan sangat serius. Ia meminta salah satu pelayan lamanya yang setia untuk merahasiakan rencananya. Dengan alasan ingin bepergian ke luar negeri, Rani sengaja menjauh dari lingkaran sosialnya selama beberapa waktu. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang ia miliki di pinggiran kota, ia mulai menyusun skenario hidup barunya sebagai wanita sederhana yang lumpuh. Di rumah itu, Rani berlatih duduk di kursi roda. Awalnya, ia merasa kaku. Tangannya gemetar setiap kali mendorong roda. Ia belajar cara berbicara seolah pasrah dengan keadaan. Belajar menatap kosong ke arah kaki seolah memang tak bisa digerakkan. Ada malam-malam di mana ia menangis sendirian karena merasa terlalu jauh masuk ke dalam kebohongan ini. Namun ada pula malam-malam di mana ia merasakan denyut gairah aneh. Gairah untuk memainkan peran yang akan membawanya lebih dekat dengan pria yang diam-diam telah menggetarkan hatinya. Dalam diam, ia terus mengingat tatapan Fajar yang sederhana. Tatapan itu seolah berkata, "Aku melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai janda kaya." Bayangan itu membuat Rani semakin yakin dengan rencananya. Ia rela mempertaruhkan harga diri, bahkan rela menipu, hanya untuk merasakan cinta yang murni. Suatu sore, dengan berpakaian sederhana, hanya mengenakan blus polos dan rok panjang murah yang ia beli di pasar, Rani memberanikan diri datang ke desa tempat ia pertama kali bertemu Fajar. Rambut indahnya ia ikat sederhana. Wajahnya ia poles dengan bedak tipis agar tidak terlalu mencolok. Di kursi roda yang ia sewa, ia duduk dengan tubuh tegak, mencoba menghayati perannya sebagai wanita lumpuh. Hatinya berdegup kencang saat roda kursinya berderit di jalan berbatu desa. Beberapa orang menatap penasaran, tapi Rani tetap menunduk, pura-pura tak peduli. Ia tahu bahwa setiap detik mendekatkannya pada momen yang akan mengubah segalanya. Dan benar saja, tak lama kemudian, dari arah sawah muncul sosok yang begitu dikenalnya. Fajar, dengan pakaian lusuh dan wajah penuh peluh. Ia berjalan sambil menenteng cangkul. Namun begitu melihat Rani, langkahnya terhenti. Matanya membesar seolah tak percaya. Mbak, Anda yang waktu itu mobilnya mogok kan?" tanya Fajar ragu-ragu. Rani tersenyum tipis, menunduk seolah malu. "Iya, itu saya, tapi seperti yang kamu lihat sekarang, aku sudah tidak bisa berjalan lagi." Fajar terpaku. Matanya menelusuri sosok wanita cantik itu yang kini tampak rapuh di kursi roda.
Ada kilatan iba, namun lebih dari itu, ada rasa kagum pada ketegaran yang ia lihat di wajah Rani. Tanpa ragu, Fajar mendekat. Astaga, saya tidak tahu. Apa yang terjadi pada Anda? Rani menghela nafas pelan, berpura-pura menahan kesedihan. Kecelakaan sejak beberapa bulan lalu. Aku tidak bisa berjalan lagi, tapi aku mencoba menerima nasib. Hening sejenak. Angin desa berhembus mengibaskan rambut Rani. Dalam hatinya ia merasakan debar luar biasa. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Fajar. Apakah ia akan menjauh? Apakah ia akan tetap peduli? Namun yang terjadi membuat hati Rani bergetar lebih kuat. Fajar berjongkok di depan kursi rodanya, menatapnya dengan mata jujur yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Kalau begitu, mulai sekarang kalau ada yang bisa saya bantu, jangan sungkan bilang. Saya ada di desa ini hampir setiap hari. Rani hampir menangis. Ia menunduk, pura-pura mengusap matanya. Padahal sebenarnya ia berusaha menyembunyikan emosi yang meluap-luap. Ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Campuran antara rasa terharu, rasa bersalah karena menipu, dan rasa bahagia karena Fajar tidak lari darinya. Hari itu menjadi awal kedekatan mereka. Fajar mulai sering datang membantu, menawarkan untuk mendorong kursi rodanya ketika ia ingin keluar rumah kecilnya, membawakan sayur segar dari sawah, atau sekadar mengajaknya berbincang di teras. Rani merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali Fajar berada di dekatnya. Sentuhan tangannya saat mendorong kursi roda begitu nyata, begitu hangat, dan begitu tulus. Di sisi lain, ada gairah samar yang tumbuh dalam diri Rani. Setiap kali Fajar menunduk untuk menatap wajahnya lebih dekat, ia bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh pipi. Degup jantungnya tak terkendali. Tubuhnya bergetar halus. Ia tahu itu berbahaya. Tapi ia juga tahu bahwa itulah rasa yang sudah lama ia rindukan. Malam-malam setelah pertemuan itu, Rani tak bisa tidur dengan tenang. Ia berguling di ranjangnya yang kini tampak terlalu kecil untuk menampung kegelisahannya. Dalam hati ia bergumam, apakah aku sudah terlalu jauh? Ataukah inilah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya? Yang jelas rencananya sudah berjalan. Ia kini bukan lagi janda kaya raya yang hidup di rumah megah, melainkan seorang wanita sederhana yang tampak rapuh, duduk di kursi roda, dan menemukan kembali arti hangatnya perhatian seorang pria. Sebuah kebohongan memang, namun kebohongan yang justru membuatnya merasa hidup kembali. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Benih cinta yang lahir dari kepura-puraan, tapi juga dari kerinduan yang nyata. Hari-hari setelah pertemuan kedua mereka berjalan seperti sebuah alur cerita yang tak pernah dibayangkan Rani. Apa yang awalnya hanya rencana eksperimen cinta, kini perlahan berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih dalam. Fajar, pemuda miskin yang sederhana itu, mulai sering hadir dalam keseharian Rani. Awalnya, Fajar hanya sekedar mampir untuk menanyakan kabar. Dengan sikap canggung khas anak desa, ia bertanya apakah Rani butuh bantuan belanja atau sekedar ditemani keluar rumah. Namun semakin lama, kunjungan itu menjadi lebih sering, lebih panjang, dan lebih hangat. Fajar tak lagi datang hanya sebagai penolong, melainkan sebagai seorang teman, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Suatu sore,
Rani duduk di teras rumah kecilnya dengan kursi roda. Angin sore bertiup pelan, mengibaskan helaian rambutnya. Dari jauh, ia melihat Fajar datang dengan senyum lebar membawa sebuah bungkusan. "Apa itu?" tanya Rani penasaran. Fajar meletakkan bungkusan itu di pangkuan Rani. "Ini ubi rebus, panas-panas, baru saya ambil dari dapur. Ibu saya titip, katanya kalau dimakan sore begini enak." Rani terkekeh kecil. Ubi rebus, bukan kue mahal dari toko elit, bukan juga coklat impor yang biasa ia dapat dari pria-pria kota. Namun entah mengapa, sepotong ubi rebus itu terasa jauh lebih berharga. Ia menggigit perlahan, merasakan manis alami yang membuatnya tersenyum. "Enak kan?" tanya Fajar dengan wajah penuh harap. Rani mengangguk sambil menahan air mata yang hampir jatuh. "Iya, enak sekali." Dalam hati, Rani merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perhatian kecil seperti ini, begitu sederhana, tapi justru membuat hatinya hangat. Ia sadar, bukan besar kecilnya pemberian yang penting, tapi niat tulus di baliknya. Malam berikutnya, Rani mendengar suara gitar dari luar jendela. Ketika ia keluar, Fajar sedang duduk di tangga teras, memetik gitar usang dengan jari-jarinya yang kasar. "Aku tidak bisa main bagus," katanya malu-malu. "Tapi aku ingin menghiburmu." Rani duduk di kursi roda, terpesona. Nada-nada sederhana itu mengalun, mengisi keheningan malam dengan kehangatan. Suara gitar mungkin tidak sempurna, tapi setiap petikan membawa ketelusan. Rani menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam alunan itu. Hatinya bergetar, seolah setiap nada menyentuh bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini kosong. Tanpa sadar, ia tersenyum, bahkan sesekali tertawa kecil. "Kalau kau terus main seperti itu, aku bisa lupa kalau aku sedang duduk di kursi roda," ucap Rani pelan. Fajar menatapnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku justru melihatmu lebih kuat daripada siapapun. Kau bisa tersenyum padahal sedang dalam keadaan sulit." Kata-kata itu menembus pertahanan Rani. Ia menunduk, pura-pura membenarkan selimut tipis di kakinya. Padahal, ia sedang berusaha menutupi wajahnya yang memerah. Ada sesuatu yang bergelora dalam dirinya, perpaduan antara rasa bahagia, rasa bersalah karena menipu, dan rasa kagum pada pria sederhana yang kini hadir begitu dekat di hidupnya. Hari lain, Rani ingin keluar sebentar untuk melihat sawah di dekat rumah. Fajar dengan sigap mendorong kursi rodanya melewati jalan setapak berbatu. Roda berderit dan sesekali kursi berguncang. "Pelan-pelan, nanti kau jatuh," ucap Fajar sambil menahan kursi dengan kedua tangannya. "Aku percaya padamu," jawab Rani spontan. Kalimat itu membuat keduanya terdiam sesaat. Fajar menunduk, wajahnya memerah. Rani pun menunduk, merasakan debar jantung yang begitu keras. Ketika roda kursi terjebak di tanah berlumpur, Fajar berjongkok dan dengan lembut mengangkat kaki Rani agar tidak kotor. Hanya sekejap, namun sentuhan itu membuat tubuh Rani bergetar. Ia menahan nafas, mencoba tetap tenang. "Maaf kalau aku lancang," ucap Fajar. Rani hanya menggeleng, bibirnya senyum samar. Dalam hatinya, ia justru ingin berkata, "Sentuhan itu membuatku merasa hidup kembali." Sore hari yang lain, mereka duduk berdua di tepi sawah, menyaksikan matahari tenggelam. Langit berwarna oranye,
Udara hangat dan suara jangkrik mulai terdengar. Aku dulu sering membayangkan bagaimana rasanya punya teman bicara seperti ini, kata Rani lirih. Fajar menoleh. Maksudmu? Ya, duduk di alam terbuka, ditemani senja, dan ada seseorang yang tidak peduli aku siapa. Hanya mau mendengar ceritaku tanpa menghakimi. Fajar tersenyum. Kalau begitu, mulai sekarang, anggap saja aku temanmu. Rani menatapnya lama. Teman. Kata itu sederhana, tapi terasa istimewa saat diucapkan oleh Fajar. Ia ingin mengatakan bahwa perasaannya sudah melampaui sekedar teman. Tapi ia takut. Ia takut semua runtuh jika ia terburu-buru. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada kegelisahan yang terus menghantui Rani. Setiap kali Fajar menatapnya dengan mata penuh iba, ia merasa berdosa. Karena sesungguhnya, ia tidak lumpuh. Semua ini hanyalah permainan, sebuah kebohongan untuk menguji cinta. Malam-malam ia menangis diam-diam. Air matanya jatuh membasahi bantal, sementara pikirannya berkecamuk. Apakah aku kejam karena menipunya? Tapi kalau aku tidak berpura-pura, bagaimana aku tahu bahwa ia benar-benar tulus? Konflik itu terus berputar dalam benaknya. Namun setiap kali ia ingat senyum Fajar, setiap kali ia teringat gitar sederhana, ubi rebus, dan tatapan jujur itu, ia merasa tidak sanggup menghentikan kebohongan ini. Hari berganti hari, dan kedekatan mereka semakin tak terhindarkan. Fajar mulai terbiasa datang pagi-pagi untuk menyapu halaman atau sekadar membawa air segar dari sumur. Rani mulai terbiasa menunggu suara langkahnya di depan pintu. Ada pagi di mana Rani berdandan lebih lama hanya untuk terlihat cantik di hadapan Fajar. Ada sore di mana ia duduk berlama-lama di kursi roda, berharap Fajar datang tanpa ia undang. Ia mulai merasakan gairah samar, rasa rindu untuk selalu diperhatikan, disentuh dengan lembut, dan ditemani dalam kesunyian. Sementara itu, Fajar pun diam-diam merasakan hal yang sama. Ia tahu dirinya hanya pemuda miskin, tapi setiap kali bersama Rani, ia merasa seolah dunia menjadi lebih ringan. Ia mulai berani bercanda, mulai berani tersenyum lebih lebar, dan mulai berani berharap, meski harapan itu terasa mustahil. Suatu malam, ketika Fajar pamit pulang, Rani menatap punggungnya yang berjalan menjauh. Senyuman samar terukir di bibirnya, tapi matanya basah oleh air mata. Maafkan aku, Fajar. Aku menipumu. Tapi jujur, bersamamu aku merasa hidup kembali. Ia sadar bahwa kebohongan ini semakin dalam. Namun di saat yang sama, ia juga sadar kehangatan yang ia rasakan bersama Fajar bukan lagi sekadar rencana, melainkan sebuah kenyataan yang membuatnya sulit berpaling. Dan disitulah benih cinta itu mulai tumbuh lebih kuat. Benih yang lahir dari kepura-puraan, tapi bersemai dalam kejujuran hati yang tak bisa ia hentikan. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Butiran air membasahi jendela rumah kecil Rani, menciptakan suasana sepi yang seolah menelan seluruh dunia di luar sana. Rani duduk di kursi rodanya, menatap tetesan hujan yang mengalir di kaca. Suara gemericik air dan kilat yang sesekali menyambar membuat hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia menunggu Fajar
seorang pemuda miskin yang diam-diam telah menjadi pusat dunianya, datang untuk menemani malam yang panjang ini. Ketika langkah Fajar terdengar di teras, Rani tersenyum tipis. Ia menutupi rasa gugup yang selalu muncul setiap kali melihat pemuda itu. Ada sesuatu dalam tatapan Fajar yang membuat hatinya berdebar. Bukan sekadar iba, tapi perhatian yang hangat, tulus, dan memikat. "Rani, aku membawa payung," ucap Fajar sambil menatapnya penuh perhatian. Tubuhnya basah kuyup, baju dan rambutnya menempel pada kulit karena hujan. Namun justru dalam keadaan itu, ada aura kesederhanaan yang membuat Rani terpesona. Tubuhnya sedikit menegang saat Fajar menunduk untuk menutupi kursi rodanya dengan payung besar. "Terima kasih Fajar, kau selalu datang tepat waktu," kata Rani sambil tersenyum samar. Namun di balik senyumnya, ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia menyembunyikan rahasia terbesar dalam hidupnya, bahwa sebenarnya ia tidak lumpuh. Kebohongan ini, yang awalnya terasa ringan, kini menekan jiwanya. Sejak mulai berpura-pura lumpuh, Rani merasa hidupnya berubah. Kehadiran Fajar yang polos dan tulus telah membuat hatinya bergetar lebih sering daripada yang ia sadari. Setiap sentuhan, setiap senyum, dan setiap kata yang diucapkan Fajar terasa begitu nyata. Begitu menggairahkan perasaan yang selama ini terkubur. Namun di sisi lain, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia takut rahasianya terbongkar. Jika Fajar tahu ia sebenarnya sehat dan kaya, apakah ia akan tetap mencintainya? Ataukah semua perhatian dan cinta yang selama ini diberikan akan sirna begitu saja? Pertanyaan itu membuat Rani sering termenung di tengah malam, menatap langit hujan dari jendela kamarnya. Fajar duduk di sampingnya, menatap keluar jendela. "Aku tidak menyangka hujan akan turun deras seperti ini," katanya sambil menarik selimut tipis di pangkuan Rani. Tangan mereka hampir bersentuhan. Namun Rani menahan diri, pura-pura mengalihkan pandangan. Ada gairah samar yang muncul saat tangan mereka hampir bersentuhan. Rani menunduk, merasakan detak jantungnya yang meningkat. Ia ingin meraih tangan Fajar, ingin membiarkan dirinya merasa hangat dan dekat. Tapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia terlalu larut, rahasianya bisa terbongkar lebih cepat. "Hujan ini rasanya membuat segalanya lebih tenang," ucap Rani lirih. Kata-katanya sederhana, tapi Fajar menangkap getaran emosinya. Ia menoleh, menatap wajah Rani yang basah karena hujan dan cahaya lampu temaram di dalam rumah. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Fajar tersentuh, sesuatu yang membuatnya ingin selalu ada di sisinya. Beberapa menit kemudian, Fajar berjongkok untuk mengatur posisi selimut di kaki Rani. Dalam posisi itu, pandangan mereka bertemu. Mata Fajar yang tulus dan hangat menatap langsung ke matanya, sementara jantung Rani berdegup kencang. Ia tahu, momen ini terlalu dekat, terlalu intim untuk sebuah kebohongan. Fajar tiba-tiba bertanya, "Rani, kau yakin tidak bisa berjalan? Aku tidak ingin salah paham." Rani menelan ludah, hatinya hampir meloncat. Ia tahu pertanyaan itu bisa membuka rahasianya. Namun, dengan suara pelan dan hampir bergetar, ia menjawab, "Aku memang tidak bisa. Aku sudah mencoba banyak hal, tapi tidak ada yang berhasil." Fajar mengangguk, meski matanya menunjukkan keraguan kecil. Rani menahan napas, hatinya bergetar, bukan hanya karena ketakutan terbongkar,
tapi juga karena rasa gairah yang samar muncul saat Fajar begitu dekat, begitu peduli. Ia menahan diri, menunduk, mencoba menahan getaran di tubuhnya yang tak terkendali. Malam itu, percakapan mereka berlanjut dengan penuh kehangatan. Fajar menceritakan masa kecilnya, perjuangannya hidup di desa, dan impian sederhana yang ia simpan dalam hati. Rani mendengarkan dengan seksama. Sesekali tersenyum, sesekali menahan air mata. Setiap kata yang keluar dari mulut Fajar terasa jujur dan murni, membuatnya semakin jatuh cinta, meski kebohongannya semakin terasa berat. Rani ingin mengungkapkan perasaannya, ingin membiarkan Fajar tahu bahwa ia menikmati setiap detik perhatian dan kasih sayangnya. Namun, ia takut terlalu terbuka, takut rahasianya terbongkar sebelum waktunya. Jadi, ia hanya tersenyum, mengangguk, dan sesekali menatap Fajar dengan mata yang penuh arti. Saat Fajar membelai rambut Rani untuk menghilangkan butiran hujan, tubuhnya bergetar halus. Ada sensasi yang samar, antara bahagia, rindu, dan gairah yang tersembunyi. Ia menunduk, pura-pura mengusap wajahnya sendiri, tapi sebenarnya ingin lebih dekat. Setiap sentuhan Fajar terasa begitu nyata, membuatnya seolah melupakan seluruh dunia di luar hujan yang deras. Fajar pun merasakan hal yang sama. Ia sadar ada ketertarikan yang tumbuh dalam hatinya, lebih dari sekedar rasa iba. Namun ia juga menghormati Rani, menahan diri dan terus menunjukkan kepedulian yang tulus. Dinamika ini membuat setiap interaksi mereka menjadi semakin menggairahkan secara emosional, tanpa menyalahi batas kesopanan. Beberapa jam kemudian, Fajar pamit pulang. Ia berdiri di depan pintu, menatap Rani dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Besok, aku akan datang lagi. Kau jangan lupa makan ya," ucapnya pelan. Rani tersenyum, menahan napas. "Aku akan menunggumu, Fajar." Saat Fajar pergi, Rani duduk sendiri, menatap hujan yang masih turun deras. Hatinya campur aduk. Ada kebahagiaan karena perhatian Fajar, ada gairah yang samar karena kedekatan fisik mereka, tapi juga rasa bersalah yang menekan. Ia tahu, rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang ia sadari. Ia menikmati perhatian Fajar, menikmati kehangatan yang muncul dari interaksi sederhana, dan mulai menyadari bahwa cinta sejati memang terkadang lahir dari tempat yang tak terduga. Di malam yang hening itu, Rani menatap langit hujan dari jendela. Ia menyadari satu hal penting. Cinta bukan tentang harta, bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan dan perhatian yang murni. Ia mulai belajar bahwa kebohongan yang ia buat untuk menguji Fajar bukan hanya tentang ujian cinta, tapi juga tentang perjalanan hatinya sendiri. Ia menutup mata, tersenyum samar, dan berbisik pelan. "Kalau ini memang cinta, aku akan menikmatinya, walau harus melalui kebohongan untuk sementara waktu." Hujan terus turun, menutupi seluruh dunia. Sementara Rani duduk di kursi rodanya, merasakan kehangatan yang muncul di hatinya. Kehangatan itu bukan hanya dari Fajar, tapi dari perasaan yang tumbuh perlahan. Perasaan yang membawanya pada sebuah cinta yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah hujan malam itu, hubungan Rani dan Fajar berkembang lebih intens meskipun tetap berada dalam batasan kesopanan. Kehadiran Fajar menjadi napas baru dalam kehidupan Rani yang selama ini hampa. Setiap hari, ia menunggu langkah ringan pemuda itu di teras rumah kecilnya, menanti senyum sederhana yang selalu mampu membuat hatinya bergetar. Rani mulai menyadari
bahwa ia menikmati setiap detik kedekatannya dengan Fajar. Dari cara Fajar menunduk membantu kursi rodanya melewati jalanan berbatu, hingga caranya membawakan sayur segar dari sawah, semua hal sederhana itu terasa begitu berarti. Di tengah kesederhanaan Fajar, Rani menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemewahan yang selama ini ia miliki. Cinta yang tulus, perhatian tanpa pamrih, dan kehangatan hati yang murni. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai kecil di dekat desa. Matahari perlahan turun, memancarkan cahaya orange ke permukaan air yang berkilau. Rani duduk di kursi rodanya, sementara Fajar berjongkok di sampingnya, meletakkan tas berisi bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. "Rani, aku membuatkan teh hangat," kata Fajar sambil menatap mata Rani penuh perhatian. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air ke cangkir keramik yang sederhana. Rani tersenyum, merasa hangat dari perhatian itu. "Terima kasih, kau selalu memikirkan hal-hal kecil ya." Fajar menunduk, wajahnya memerah. "Aku hanya ingin kau merasa nyaman. Aku senang bisa membantu." Mereka duduk berdua dalam keheningan yang nyaman. Sesekali, Fajar menunjuk burung yang berterbangan di langit atau riak air sungai yang berkilau. Rani merasa dunia seakan berhenti sejenak. Tidak ada pesta, tidak ada musik glamor, tidak ada orang yang berpura-pura peduli. Hanya ada kehangatan sederhana yang mengalir begitu natural. Ketika Fajar membantu Rani mengambil cangkir teh, tangan mereka hampir bersentuhan. Sekejap itu cukup untuk membuat tubuh Rani bergetar. Ada sensasi yang samar, rasa hangat, gairah emosional, dan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia menunduk, menahan nafas, berharap Fajar tidak melihat reaksi tubuhnya. Fajar pun merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketertarikan halus yang muncul setiap kali ia berada dekat dengan Rani. Namun ia menghormati batasannya. Ia tahu sentuhan fisik bukan segalanya. Perhatian dan ketulusan lebih berharga. Namun dalam hati, ia merasakan kehangatan yang sama seperti Rani rasakan. Sebuah ketegangan emosional yang membuat mereka semakin terikat satu sama lain. Malam itu hujan kembali turun. Rani dan Fajar duduk di teras rumah kecil, ditemani lampu minyak sederhana. Hujan menimpa atap seng dengan ritme yang menenangkan, menciptakan suasana intim dan hangat. "Aku ingin jujur padamu, Rani," ucap Fajar dengan suara rendah. Aku tidak pernah merasa nyaman seperti ini dengan siapapun sebelumnya. Bersamamu, aku merasa aku bisa menjadi diriku sendiri." Rani menatapnya, hati berdebar. Ia ingin membalas kejujuran itu, ingin berkata bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Namun ia menahan diri. Rahasianya masih terlalu besar dan ia takut cinta ini hancur jika Fajar tahu kebenarannya. "Fajar, aku senang mendengarmu berkata begitu," jawabnya pelan. "Aku juga merasa nyaman bersamamu." Suasana menjadi hening. Kedua hati saling menatap, merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Ada gairah halus yang muncul bukan dari sentuhan fisik, tapi dari kedekatan emosional yang intens. Rani menunduk, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, sedangkan Fajar menahan nafas, sadar bahwa perasaan mereka telah melampaui sekadar persahabatan. Hari demi hari mereka melakukan hal-hal sederhana bersama. Fajar mengajarkan Rani cara menanam sayuran di kebun kecil, membimbingnya menanam benih dengan hati-hati, seolah setiap gerakan adalah pelajaran tentang kesabaran dan ketulusan. Rani menemukan kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada harta, tidak ada pesta, hanya tanah,
air dan benih yang tumbuh perlahan. Sebuah metafora yang tak ia sadari mencerminkan perasaannya terhadap Fajar. Cinta mereka pun tumbuh perlahan, seperti tanaman yang mulai muncul dari tanah yang subur. Suatu sore ketika mereka duduk di teras sambil menikmati kopi sederhana, Rani tersenyum sambil berkata, "Fajar, aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan bisa sesederhana ini." Fajar menatapnya, senyum tersungging di wajahnya. Kadang, hal-hal sederhana justru yang paling berarti. Kedua hati itu saling bertaut dalam keheningan yang hangat, penuh makna dan penuh gairah emosional yang sulit dijelaskan. Namun, kebahagiaan ini tidak selalu mulus. Suatu hari, seorang tetangga desa yang penasaran datang ke rumah Rani. Mbak Rani, katanya kau dulu janda kaya, sekarang tinggal di sini. Apa benar?" Rani menelan ludah. Fajar menatapnya dengan cemas, seolah mengerti bahwa rahasianya mungkin akan terbongkar. Rani tersenyum tipis, pura-pura santai. "Iya, aku ingin hidup sederhana untuk sementara waktu," jawabnya. Tetangga itu hanya mengangguk dan pergi. Namun hati Rani berdebar kencang. Ia menyadari bahwa kebohongan yang ia ciptakan semakin beresiko. Jika rahasianya terbongkar, semua bisa hancur, termasuk cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu Rani duduk di kursi rodanya, menatap hujan di luar jendela. Ia merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Cinta yang ia rasakan begitu nyata, begitu hangat, namun dibangun di atas kebohongan. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku berhak merasakan ini? Apakah Fajar akan tetap mencintaiku jika ia tahu kebenarannya? Namun di saat yang sama, ia menyadari satu hal, perasaan itu sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Setiap senyum Fajar, setiap perhatian sederhana yang ia berikan membuatnya jatuh lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, rasa gairah emosional semakin tumbuh, mengikat hati mereka dalam ketegangan yang manis, penuh kerinduan dan cinta yang perlahan menjadi nyata. Di tengah kesederhanaan hidup desa, cinta antara Rani dan Fajar tumbuh perlahan namun pasti. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta glamor, hanya perhatian, kehangatan, dan ketulusan. Meskipun rahasia Rani menjadi ancaman yang terus menghantui, perasaan mereka semakin kuat. Dan gairah emosional yang muncul, meski samar, membuat kedekatan mereka semakin tak bisa dipisahkan. Rani menutup malam itu dengan senyum tipis, menatap langit hujan dari jendela. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku siap menikmati cinta ini, walau harus melalui kebohongan untuk sementara waktu, karena perasaan ini terlalu nyata untuk diabaikan." Musim hujan kali ini terasa lebih panjang dari biasanya. Rintik-rintik hujan yang jatuh perlahan di atas genteng rumah kecil Rani mengiringi hari-hari yang penuh ketegangan. Meski kedekatannya dengan Fajar semakin hangat, ada perasaan gelisah yang terus menghantui Rani. Kebohongannya, kepura-puraannya lumpuh, mulai menimbulkan rasa bersalah yang tak tertahankan. Di sisi lain, Fajar semakin memperlihatkan perhatian yang tulus. Ia datang setiap hari, membawakan sayuran segar, teh hangat, atau sekedar menemani Rani duduk di teras sambil menikmati senja. Dalam kesederhanaan itu, Rani menemukan kehangatan dan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, semakin dekat, semakin besar pula resiko rahasianya terbongkar. Suatu sore, Fajar datang dengan raut wajah serius. Ia membawa sebuah buku catatan lusuh yang biasanya digunakan untuk mencatat hasil panen dan pekerjaan sehari-hari. "Rani,
Aku ingin bicara tentang sesuatu, kata Fajar sambil menatap mata Rani penuh harap. Rani menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. "Apa itu, Fajar?" tanyanya dengan suara pelan, berusaha terdengar tenang meski hatinya bergejolak. Fajar duduk di samping kursi rodanya, meletakkan buku itu di pangkuan Rani. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang siapa dirimu sebenarnya. Aku merasa ada yang kau sembunyikan, tapi aku tidak ingin memaksamu." Rani terdiam. Pertanyaan itu tepat mengenai inti rahasianya. Tubuhnya bergetar. Tangan yang berada di pangkuan terasa dingin. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik. Sebuah ujian bagi cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Malam itu, Rani duduk termenung di kursi roda, menatap hujan di luar jendela. Ia merasa seolah dunia menunggu keputusannya. Di satu sisi, ia ingin mengungkapkan kebenaran kepada Fajar, melepaskan semua kebohongan yang menekan hatinya. Namun di sisi lain, ia takut cinta yang baru tumbuh ini hancur jika Fajar tahu bahwa ia sebenarnya sehat dan kaya. Fajar tanpa sadar merasakan ketegangan itu. Ia duduk diam di samping Rani, tidak ingin menekan, hanya ingin hadir di sisinya. Setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa begitu intens, penuh ketegangan emosional dan gairah yang samar. Bukan dari sentuhan fisik, tapi dari kedekatan hati yang semakin mendalam. Hari demi hari, Fajar semakin dekat. Ia mulai mengajari Rani hal-hal sederhana di desa. Menanam benih, menyiram tanaman, atau sekadar berjalan di sepanjang sawah sambil mendorong kursi rodanya. Setiap sentuhan tangannya saat menahan roda, setiap tatapan mata yang jujur, membuat Rani merasakan getaran halus yang membangkitkan gairah emosional. Suatu sore, ketika Fajar menunduk untuk membantu Rani menanam bibit sayur, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Rani menahan napas, merasakan detak jantungnya yang meningkat drastis. Fajar pun merasakan hal yang sama. Ada ketegangan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Tapi keintiman itu semakin membuat hati mereka terikat. Malam itu, Rani dan Fajar duduk di teras rumah sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Suara hujan masih terdengar samar, menambah kesan romantis dan dramatis. "Fajar, aku merasa nyaman bersamamu. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya," ucap Rani lirih, menatap mata Fajar yang penuh perhatian. Fajar menoleh, wajahnya dekat dengan Rani. "Aku juga, Rani. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi bersamamu, aku merasa hidupku lebih lengkap." Kata-kata itu membuat jantung Rani berdegup lebih kencang. Ada perasaan gairah emosional yang muncul, campuran antara cinta, rindu, dan ketertarikan yang samar. Ia menunduk, mencoba menahan rasa yang menggebu-gebu di dalam hatinya. Fajar pun menahan diri, sadar bahwa batas mereka harus tetap aman, meski kedekatan emosional ini semakin memuncak. Suatu hari,
Seorang teman lama Rani dari kota datang ke desa tanpa pemberitahuan. Ia melihat Rani duduk di kursi roda, tampak rapuh, ditemani Fajar. Temannya menatap dengan mata penuh curiga dan mulai bertanya, "Rani, kok benar-benar lumpuh? Kenapa aku tidak pernah mendengar kabar ini sebelumnya?" Rani menelan ludah, tubuhnya gemetar. Fajar berdiri di sampingnya, menatapnya dengan cemas. Ia tahu bahwa rahasia yang selama ini dijaga bisa terbongkar dalam sekejap. Dengan cepat, Rani tersenyum dan berkata dengan suara tenang, "Aku mengalami kecelakaan kecil beberapa bulan lalu, makanya aku belum bisa berjalan. Tapi aku baik-baik saja, jangan khawatir." Temannya mengangguk, tampak tidak terlalu curiga, lalu pamit. Namun adrenalin Rani meningkat drastis. Ia menyadari bahwa kebohongannya semakin berisiko. Setiap interaksi dengan Fajar kini bisa berpotensi mengungkapkan rahasia yang telah menjadi dasar hubungan mereka. Malam itu, Rani duduk sendirian di kursi rodanya, menatap hujan yang jatuh deras. Ia merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Ia mencintai Fajar lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun ia juga menyadari bahwa cinta itu dibangun di atas kebohongan. Rani bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku berhak mencintainya? Apakah dia akan tetap mencintaiku jika tahu kebenarannya? Gairah emosional yang selama ini samar kini semakin terasa, menambah intensitas konflik batin. Setiap senyum, setiap tatapan, setiap perhatian Fajar membuatnya jatuh lebih dalam, namun juga membuatnya takut. Rani menyadari bahwa cinta ini semakin kuat, tapi rahasia yang ia simpan bisa menghancurkan segalanya jika terbongkar. Di tengah malam yang hujan, Rani akhirnya mengambil keputusan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan terus menikmati cinta ini, walau harus menahan rahasia untuk sementara waktu. Aku tidak ingin kehilangan kehangatan dan perhatian yang selama ini memberiku hidup kembali. Rani tahu, jalan mereka masih panjang. Rahasia harus dijaga, kejujuran harus dicoba perlahan, dan cinta yang tumbuh di tengah kesederhanaan ini harus dipelihara dengan hati-hati. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk menikmati setiap detik kebahagiaan yang muncul di samping Fajar. Beberapa minggu setelah titik balik yang menegangkan, hujan musim penghujan masih sering turun, menambah suasana misterius dan intim di desa kecil itu. Rani duduk di kursi rodanya, menatap tetesan air yang jatuh di jendela rumahnya. Hatinya campur aduk antara cinta yang tumbuh begitu dalam kepada Fajar dan rasa bersalah karena kebohongan yang selama ini ia pelihara. Rasa gelisah itu semakin kuat setelah kejadian beberapa hari lalu ketika teman lama dari kota hampir mengungkap rahasianya. Rani menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunda pengungkapan. Cinta yang tulus harus didukung oleh kejujuran, bukan sekedar kepura-puraan. Pagi itu, Rani memutuskan untuk mengajak Fajar berjalan di tepi sawah, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Matahari bersinar lembut. Udara segar mengalir di antara rerumputan hijau. Kursi roda Rani terdorong perlahan oleh Fajar yang selalu berhati-hati menjaga langkahnya di jalan setapak berbatu. "Fajar, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting," kata Rani pelan, menatap mata Fajar yang penuh perhatian. Fajar menoleh,
sedikit tegang. "Tentang apa, Rani?" Rani menarik napas panjang. Ia tahu momen ini bisa mengubah segalanya. Aku tidak benar-benar lumpuh, ucapnya sambil menunduk. Tubuhnya bergetar saat kata-kata itu keluar. Aku pura-pura untuk melihat apakah seseorang bisa mencintaiku apa adanya tanpa melihat hartaku atau statusku. Fajar terdiam, matanya melebar, tubuhnya membeku sejenak. Rani menahan napas, takut bahwa semuanya akan hancur. Hujan ringan mulai turun, menetes di rambut mereka, menambah intensitas momen itu. Hening itu begitu panjang, seolah dunia menahan napas menunggu reaksi Fajar. Rani merasakan jantungnya hampir lepas dari dada. Ia menunduk, menahan air mata. Aku minta maaf karena menipumu. Tapi jujur, aku jatuh cinta padamu. Dan aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Fajar menatap Rani dengan mata yang sulit dibaca. Ada kekecewaan, tapi juga ada perasaan lain yang lebih dalam. Ia duduk di samping Rani, meletakkan tangan di atas tangan Rani yang dingin karena hujan. "Rani, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Fajar pelan. "Tapi aku merasa ada hal yang lebih penting daripada itu semua. Aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena kau sakit atau kaya. Aku mencintaimu karena kau jujur sekarang dan karena hatimu tulus." Rani menatapnya dengan mata berlinang. Kata-kata itu seperti air hangat yang membasahi hati yang selama ini tegang dan penuh rasa bersalah. Ia merasakan gairah emosional yang intens, campuran antara kelegaan, cinta dan ketertarikan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka duduk berdua di tepi sawah, hujan turun lembut di sekitar mereka, membasahi rambut dan pakaian. Tapi kehangatan yang muncul dari kedekatan mereka lebih kuat daripada dinginnya hujan. Fajar menatap Rani, tersenyum samar. "Rani, aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin merawatmu, menghargaimu, dan mencintaimu apa adanya." Rani tersenyum. Air matanya jatuh perlahan di pipi. "Fajar, aku juga ingin begitu. Aku siap mencintaimu, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan lagi." Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu ada gairah emosional yang hangat. Detak jantung mereka selaras, membawa perasaan yang selama ini mereka tahan. Sentuhan tangan yang sederhana terasa begitu berarti. Rani akhirnya bercerita lebih banyak tentang kehidupannya sebelum berpura-pura lumpuh. Tentang kekayaan yang ia miliki, tentang kesepian yang membekap hatinya meski dikelilingi orang kaya. Fajar mendengarkan dengan seksama, tidak menghakimi, hanya menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Rani, aku tidak peduli tentang itu semua. Aku mencintaimu karena kau Rani, bukan karena statusmu atau apa yang kau miliki," kata Fajar dengan suara lembut namun tegas. Momen itu membuat Rani menangis. Ia merasakan lega yang luar biasa, kebahagiaan yang murni, dan gairah emosional yang tumbuh dari keintiman hati, bukan sekadar fisik. Ia merasakan bahwa cinta sejati memang lahir dari ketulusan dan perhatian yang murni, bukan dari kemewahan atau status sosial. Hari itu menjadi titik balik bagi keduanya. Rani memutuskan untuk sepenuhnya jujur kepada Fajar, dan Fajar memutuskan untuk menerima Rani apa adanya.
Mereka berjalan beriringan di sawah yang basah, tertawa ringan, saling menatap dengan mata yang penuh cinta. Fajar mendorong kursi roda Rani dengan lembut, sesekali menunduk untuk berbicara padanya. Rani menunduk, merasakan kehangatan yang muncul dari perhatian Fajar. Ada gairah emosional yang samar, aman dan memikat. Campuran antara cinta, kelegaan, dan ketertarikan. Rani, aku ingin kita selalu seperti ini. Saling mendukung, saling memahami, dan saling mencintai, kata Fajar sambil menatap matanya dalam-dalam. Rani tersenyum, menahan air mata, dan menggenggam tangan Fajar. Aku setuju, Fajar. Aku ingin kita bersama apapun yang terjadi. Aku mencintaimu sepenuh hati. Mereka duduk di tepi sawah, menikmati senja yang berwarna oranye dan langit yang perlahan gelap. Suara alam dan hujan yang menetes membentuk latar yang sempurna untuk momen kejujuran dan cinta ini. Rani menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan dan penampilan, hingga lupa bahwa cinta sejati lahir dari perhatian, ketulusan, dan kesederhanaan. Fajar telah mengajarkannya pelajaran itu dengan cara yang paling indah, tanpa paksaan, tanpa pura-puraan, hanya melalui ketulusan hati. Gairah emosional yang muncul di antara mereka terasa aman, hangat, dan memikat. Setiap tatapan, senyuman, dan sentuhan tangan sederhana membawa perasaan mereka ke tingkat yang lebih dalam tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Hari itu, Rani dan Fajar mengakhiri semua kebohongan. Mereka memutuskan untuk menghadapi dunia bersama, saling mencintai dengan hati yang tulus. Rasa bersalah yang selama ini menghantui Rani hilang, digantikan oleh kehangatan cinta yang murni. Rani menatap Fajar, tersenyum lembut. Aku senang akhirnya bisa jujur padamu, dan aku senang kau tetap mencintaiku. Fajar membalas senyum itu, menatap matanya dengan penuh kehangatan. Aku juga bahagia, Rani. Kita akan menjalani hidup ini bersama, tanpa rahasia, hanya cinta yang nyata. Hujan yang turun malam itu menjadi saksi bisu kejujuran, cinta, dan keputusan hati yang tulus. Di tengah kesederhanaan desa, mereka menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari kemewahan atau status, tapi dari ketulusan hati dan cinta yang murni. Malam itu, Rani dan Fajar duduk bersama di teras rumah kecil mereka, menatap hujan yang turun lembut di atas sawah. Ada ketenangan dan kehangatan yang belum pernah Rani rasakan sebelumnya. Perasaan diterima sepenuhnya, dicintai tanpa syarat, dan mampu mencintai sepenuh hati. Semua rasa takut, semua kebohongan yang menekan hatinya, kini tergantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Cinta mereka bukan tentang kemewahan, status, atau penampilan, tapi tentang ketulusan, perhatian, dan keberanian untuk membuka hati. Setiap senyum, setiap sentuhan, dan setiap kata hangat dari Fajar menjadi hadiah yang tak ternilai. Dan Fajar pun menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang melihat seseorang apa adanya, menerima segala kekurangan, dan menghargai ketulusan hati yang tersembunyi di balik setiap tindakan. Dari kisah Rani dan Fajar, kita belajar bahwa cinta sejati
lahir dari ketulusan hati, bukan dari harta atau status. Kejujuran adalah fondasi hubungan yang kuat, karena membuka hati akan membawa kebahagiaan yang murni. Dan kesederhanaan sering menyimpan kebahagiaan terbesar, karena perhatian kecil dan kehangatan hati jauh lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Berani mencintai dan menerima diri sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan cinta yang tulus. Cinta bukan tentang siapa yang lebih kaya, lebih tampan, atau lebih sempurna. Cinta adalah tentang keberanian untuk terbuka, kehangatan untuk peduli, dan ketulusan untuk menerima satu sama lain apa adanya. Rani dan Fajar membuktikan bahwa saat kita berani jujur dan mencintai sepenuh hati, kebahagiaan sejati akan hadir, menenangkan jiwa, dan menghangatkan hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah romantis ini. Jangan lupa dukung channel Kisah Luna dengan menuliskan kota asalmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah dramatis, inspiratif, dan penuh cinta yang akan membuat hati kalian bergetar